Apakah itu masuk senjata biologis ataukah itu memang wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rakyat Cina? Assalamualaikum teman-teman semua. Asbo kali ini akan membahas tentang virus corona. Akhir-akhir ini, dunia digemparkan dengan kemunculan virus mematikan yaitu virus corona. Virus ini pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina. Simpang siur, kabar soal kemunculan virus ini mulai dari makanan hingga hewan-hewan unggas. Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya menyatakan bahwa kemungkinan hewan menjadi sumber utama dari virus ini. Namun, beberapa penularan secara terbatas antara manusia bisa terjadi dengan kontak dekat. Komisi Kesehatan Nasional Cina mengkonfirmasi virus corona dapat ditularkan dari manusia ke manusia yang terinfeksi. Bahkan, virus itu bisa saja menempel di salah satu tempat dekat pasien corona. Adapun jumlah korban virus corona per 5 Februari 2020 sudah mencapai 493 orang meninggal dunia dan terbanyak dari kota Hubei, yakni 479 orang meninggal dunia. Kemudian, sebanyak 24.551 orang mengidap virus corona di 28 negara di dunia. Dan yang terbanyak di Cina, yakni 24.538 orang. Meskipun sampai saat ini Indonesia negatif virus corona, tetap saja kita harus waspada dan terus menjaga agar tidak terkena virus corona. Nah, apa saja sih yang harus dilakukan? Mari kita simak penjelasan dari Pak Bayu Baik. Selamat menyaksikan. Oke, terkait dengan pandemik yang hari ini menjadi wabah yang terkenal di Cina sana, di Wuhan, yaitu corona. Dan ini menjadi heboh dunia bahwa akhir-akhir ini apakah itu masuk senjata biologis ataukah itu memang wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rakyat Cina. Kita akan bahas dari sisi holistik ya. Jadi kalau kita bicara tentang virus, kita bicara tentang wabah, maka kita bicara tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada tubuh manusia itu berupa sistem imunitas ya. Jadi imunitas kita itu punya sistem yang kuat yang itu bisa melawan virus, bakteri, patogen dan sejenisnya. Kalau kita melihat bahwa tubuh manusia itu memproduksi sistem imunitas di dalam tubuhnya dan produksi itu 80% ada di usus manusia. Oleh karena itu, kalau kita ingin memastikan diri kita sehat, imunitas kita kuat, maka jaga kesehatan usus kita. Pastikan jangan ada sampah tubuh yang menumpuk di dalam usus kita. Karena ketika banyak sampah tubuh ya, karena sisa pencernaan, maka yang terjadi adalah akan menghambat produksi sel imunitas. Selama ini kita seringkali bicara tentang corona itu hanya bicara tentang kuratif. Ya, kita kurang berbicara secara preventif, bagaimana mencegah itu. Makanya ahli-ahli kedokteran harusnya mulai membicarakan bagaimana kita bicara tentang pencegahan. Karena pencegahan itu penting. Bahkan ada satu pepatah yang sangat populer itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan ini memang suatu yang tepat. Jadi ketika kita ingin menjaga tubuh kita, diri kita dari virus corona, dari virus apapun, maka pastikan kita lebih kepada tindakan yang preventif. Ya, tindakan yang preventif contohnya adalah dari pola makan. Ya, Indonesia kaya akan rempah, kaya akan rimpang. Nah, ini menjadi satu bahasan yang menarik ketika kita ingin sehat. Karena ketika kita ingin sehat sebenarnya murah ada di sekitar kita. Kita bisa konsumsi jahe, kunyit, rempah-rempah dan berbagai macam lainnya. Kita bisa konsumsi banyak sayuran yang sehat tentunya ya, bukan yang pakai pestisida dan berbagai macam bahan-bahan lainnya yang ada di sekitar kita. Jadi orang Indonesia itu bisa mempunyai imunitas yang sangat kuat karena alam Indonesia akan kaya akan bahan obat, kaya akan bahan pangan yang berkhasiat yang itu mampu untuk menguatkan sistem imunitas. Ditambah kita tidak makan sembarangan, kita tidak makan yang junk food ya, makanan-makanan yang dikemas diproduksi pabrik dengan banyak pengawet dan pewarna perasa, kita akan jauh lebih sehat dan kita memaksimalkan diri kita untuk membersihkan usus kita setiap hari. Pastikan setiap hari buang air besar, udaranya juga di sekitar bersih, tidak kena polusi, insya Allah kita akan jauh lebih sehat. Ya, jadi fokus ke tindakan yang kuratif. Inilah, jadi nggak perlu takut, nggak perlu stres dengan adanya wabah, virus segala macam. Tugas kita adalah lakukan pencegahan, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Ini yang penting, ini adalah pemahaman kesehatan secara holistik, pemahaman kesehatan secara menyeluruh, sehingga kita mengetahui bahwa alam semesta, manusia, dan kehidupan ini adalah sebuah sistem. Sebagaimana dalam tubuh kita ada sebuah sistem. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan sebaik-baiknya tubuh kita dalam bentuk yang paling baik, yaitu mempunyai sistem kekebalan tubuh. Maka tidak heran ketika ada ilmuwan dari Cina mengatakan bahwa hanya Allah, hanya Tuhan yang mampu
menyelesaikan atau mengobati virus corona, karena Allah telah menurunkan sistem imunitas, tinggal kita mau menjaga dan mengusahakan atau tidak. Nah, untuk itu maka ayo kita hidup sehat, kita perbaiki pikiran kita, jangan terlalu stres, jangan terlalu tegang, kita nikmati kebesaran Allah, kita nikmati dunia ini dengan syukur, dengan sabar. Insya Allah ini juga akan memperkuat imunitas kita, dan pola makannya diperbaiki. Insya Allah itu akan menambah dan memberikan kekebalan tubuh kita, sehingga ketika ada virus atau wabah kita tidak akan mudah terkena.